Hai semuanya, gue VJ Agassi. Kalian bisa panggil gue VJ. Kalau bagi kalian yang sudah pernah singgah ke channel ini, mungkin kalian udah lihat teasernya bahwa ini merupakan percobaan bagi gue dan temen gue, Hazuna Dayo, untuk melakukan sesuatu hal yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Mungkin juga untuk memberanikan diri ya, untuk speak up atau untuk sekedar curhat atau membuka hati. Karena zaman sekarang cari teman curhat juga agak susah sih. Jadi di sini konsepnya lebih kayak sharing aja ya. Bagi kalian yang udah pernah dengar part sebelumnya, itu tentang tujuan hidup dari perspektif Hazuna Dayo. Dia kan tujuan hidupnya atau cita-cita atau apapun keputusan itu sudah diset ya oleh orang tuanya. Jadi terkadang dia tidak memiliki tujuan hidup atau pilihannya sendiri. Nah, di sini gue mau memberikan perspektif gue sendiri mengenai tujuan hidup. Awalnya sih sebenarnya karena belakangan ini gue tertarik sama konsep ikigai ya. Kalau bagi kalian yang tahu, ikigai itu kan filosofi hidup orang Jepang ya, yang udah banyak sih sekarang orang Indonesia yang meniru atau mengikuti filosofi hidup ini, karena memang sebenarnya konsepnya bagus. Pernah gak sih kalian tuh kadang ngerasa gak bergairah, gak semangat, malas, bosen, capek, lelah, terus perasaan gak menentu, rutinitas yang gitu-gitu aja, terus kalian kayak mau dibawa kemana sih hidup gue? Tujuan hidup gue itu apa sih? Nah, itu adalah fase yang udah lama sebenarnya gue alami ya. Mungkin sekitar awal-awal gue kuliah, yang notabene itu adalah pertama kali gue pisah, tinggal jauh sama orang tua, gue ngekos dan gak tahu harus mau ngapain, banyak pertanyaan, hidup mandiri yang biasanya selalu ada orang tua atau keluarga yang ngebantuin apapun, ini ketika dikerjain sendiri terasa berat gitu loh. Sebenarnya udah lama gue ngalamin ini. Cuma kalau untuk konsep ikigai sendiri mungkin beberapa bulan ini lah ya baru gue temukan gitu. Sebenarnya udah pernah terdengar, cuma tidak pernah kayak bener-bener melihat konsepnya seperti apa. Nah, mungkin gue ceritain dulu ya, kalau konsep ikigai itu kan dia itu sebenarnya istilah dari bahasa Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Jadi kalau secara harfiah itu ikigai itu berasal dari kata iki yang artinya kehidupan dan gai yang berarti nilai. Jadi kalau ikigai itu dapat diartikan sebagai alasan kita hidup, menjalani hidup mulai bangun pagi. Jadi itu kita harus kayak tahu, punya alasan kenapa sih kita harus bangun tiap paginya gitu. Nah, kalau sebagian masyarakat Jepang sih ini udah biasa ya mereka punya konsep ikigai ini. Karena ya dari budaya juga sih mereka kayaknya lebih rajin ya dibanding kita yang orang-orang Indonesia yang rada-rada mageran. Tapi alasan seseorang untuk bangun pagi itu bukan selalu merupakan suatu hal yang besar sih. Terkadang dari hal-hal kecil dan sederhana tuh kita bisa menemukan makna kehidupan dan kebahagiaan gitu. Cuma bagi gue sendiri rada-rada struggling ya, karena mungkin gak tahu ya, mungkin ini karena quarter life crisis kali ya untuk anak-anak yang umurnya 25 tahun ke atas. Mereka lagi mengalami ini sih, karena gue bisa ngelihat gak gue doang yang ngalamin ini, teman-teman gue juga beberapa rada-rada galau nih masalah ini tujuan hidup gitu. Bukannya ini gak bersyukur ya atau take it for granted gitu apa yang kita punya sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, bukan gitu. Cuma terkadang kita memang butuh visionary gitu loh untuk apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Nah,
untuk cara menemukan ikigai sendiri itu kan sebenarnya dia ada dari 4 elemen ya. Jadi dia sedikit-sedikit atau irisan dari 4 elemen itu, yaitu passion, mission, vocation, sama profession. Itu kalau semuanya udah bisa nyatu itu jadi ikigai. Nah, cuma kalau dijabarkan ya, passion bisa dikatakan what you love itu. Passion itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang membuat kita bergairah untuk melakukan hal tersebut dan merasa bahagia apabila melakukan hal tersebut. Ini bisa hobi, bisa kesenangan pribadi, ya apapun sih sebenarnya. Kalau yang doyan nyanyi, yang doyan art, yang doyan mungkin I don't know, debat, itu juga bisa jadi passion sih sebenarnya. Terus ada juga mission. Mission itu adalah what the world need. Jadi dunia ini butuhnya apa sih? Atau lingkungan kita deh yang paling simpel tuh butuhnya apa? Nah, bisa nggak kita dengan sesuai passion kita ini berkontribusi untuk melakukan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Terus yang ketiga ada namanya vocation atau what you can be paid for. Jadi gak munafik lah ya, kita pasti pengennya apa yang kita lakukan itu bisa menghasilkan duit. Karena gak munafik juga, kita tuh butuh duit. Duit itu akan memudahkan segalanya yang kita lakukan di dunia ini gitu loh. Walaupun ya gak menampik sih kalau kebahagiaan itu emang gak diukur dari duit atau dari uang yang kita punya. Cuma akan sangat membantu gitu dengan segala aktivitas kita. Terus yang keempat itu ada profession, yaitu what you are good at. Profession itu kan sesuatu yang kita merasa ahli di bidangnya. Keahlian ini tuh bisa kita dapatkan dengan menempuh pendidikan atau kayak ikut kursus pelatihan. Pokoknya kita mengasah skill gitu loh dari situ. Nah, tapi setelah gue pelajari lebih dalam ya, untuk ikigai ini, untuk nemuin yang tahap pertama aja, passion ya, what you love, gue aja masih struggling gitu. Makanya salah satu bentuk gue menemukan passion itu adalah dengan cara gue mencoba melakukan podcast atau ya ala-ala ya bikin channel ini untuk mungkin membuka atau melebarkan horizon gue gitu loh. Karena kalau dari apa yang gue punya, sejujurnya gue ngerasa gue middle atau mediocre in everything gitu, get in talent, in education, skill, mungkin mindset, physically gitu. Gue ngerasa gue biasa-biasa aja, lempeng-lempeng aja gitu kan, kayak nggak punya sesuatu yang kayaknya gue bisa bangga sama ini gitu loh. Gue lebih dari orang lain masalah ini. Sekarang gue ngerasanya gitu. Jadi mungkin passion ini gue belum punya. Jadi untuk mengikuti konsep ikigai akan sangat susah kalau lo gak punya passion. Nah, makanya kenapa gue mencoba membangun channel ini bersama teman gue untuk menemukan passion. Siapa tahu nyantol gitu ya, atau gimana dengan membuka ini gitu. Nah, untuk passion ini sendiri bisa gue samakan juga itu kayak selaras dengan tujuan hidup gitu. Jadi kalau lo bisa menemukan passion, lo tahu tujuan atau arah hidup lo tuh mau kemana. Tapi masalahnya itu gue belum nemu. Kenapa bisa belum nemu? Awalnya gue juga gak tahu sih. Gue juga gak tahu kenapa bisa gak nemu passion. Kalau gue perhatikan lagi atau gue analisis lagi ke belakang, jauh sebelum gue masih lebih muda dari sekarang, mungkin bisa gue lihat dari gue zaman SD ya. Kalau mau cerita, ini cerita sedikit mungkin ya, siapa tahu ada yang relate gitu, atau membuka pikiran, atau ya udahlah kalian sekedar dengerin orang cerita aja. Intinya waktu gue SD, gue cukup passionate sebenarnya. Gue sangat ambisius, gue selalu pengen jadi yang nomor 1. Dan memang sih kayak di sekolah pun kayak in education, gue biasanya ranking 1, 2, 3 tuh ganti-gantian tuh sama teman gue. Jadi gue masih selalu masuk 3 besar. Dan
gue tuh selalu apapun yang gue pengen tuh harus bisa, harus dapet gitu loh. Sampai di titik gue tuh jadinya anak yang egois dan ambisius yang gak sehat juga ya. Kadang kalau gue gak dapet tuh gue mungkin ngamuk atau mencak-mencak gitu ya. Terus kayak pengen ini, pengen itu, terus harus ada gitu. Itu kan gak baik banget sih. Nah, jadi semua itu segalanya gue ukur dari prestasi gue dan dari segi ekonomi keluarga gue juga, karena banyak banget yang pada saat itu cukup mengagung-agungkan itu ya. Gue juga nggak tahu kenapa sih sekarang kalau dipikir-pikir. Nah, cuma semua itu berubah ketika gue harus pindah ke kota yang baru. Jadi gue keluar nih dari comfort zone-nya gue, dari zona nyaman. Gue pindah ke suatu kota yang baru, itu menemukan orang-orang dengan karakter yang berbeda, sekolahnya berbeda, cara mengajarnya berbeda, filosofi hidupnya berbeda, budayanya berbeda, bahasanya berbeda, lingkungannya berbeda, alamnya yang berbeda, dan juga makanan yang berbeda. Di situ untuk anak seumur, mungkin waktu itu gue 10 tahun atau 11 tahun ya, itu hal-hal yang sangat berat ya, karena harus adaptasi, keluar dari zona nyaman. Untuk umur segitu, kalau salah-salah sih bisa hancur, jujur aja. Tapi alhamdulillah gue bisa mengatasinya. Jadi ketika gue masuk ke lingkungan baru tersebut, untungnya orang-orangnya welcome sih. Cuma karena banyak subjek yang harus gue pelajari yang baru juga tuh susah jadinya. Tapi hal ini membuka mata gue. Di kota baru tersebut, gue bukan siapa-siapa. Gue bukan anak bokap nyokap gue yang mungkin satu kota tahu siapa. Gue bukan anak yang pinter, berprestasi gimana, karena di sana banyak yang lebih pintar dari gue. Gue bisa ngeliat banyak yang lebih dari gue, dari segi kepintaran di akademis, di skill dia yang lain, yang talent, juga mungkin nggak tahu ya, olahraga dan sebagainya. Terus juga yang paling tertampar itu gue sebenarnya orang-orang yang hatinya tuh lebih baik dari gue. Mereka banyak yang ikhlas, tulus, humble, tapi dengan talenta dan kepintaran yang gak main-main. Itu gue temukan di kota itu. Jadi bikin gue nyadar gitu loh, selama ini kok gue sombong banget ya. Nah dari situ gue belajar untuk humble kan, untuk tidak egois gitu, gak terlalu berambisi gitu. Tapi alhamdulillah sih waktu itu memang masih lumayan dapat ranking ketika lulus di SD itu. Tapi begitu masuk ke SMP, gue menyadari akademis gue mulai menurun. Karena akademis gue mulai menurun, gue nggak tahu sih, mungkin karena gue merasa banyak yang lebih pintar dari gue dan segala macamnya, itu ngebuat gue nggak terlalu berambisi untuk belajar lebih giat lagi gitu loh. Kayak ya udah biasa aja gitu, yang penting maksudnya lulus, nilainya rapornya nggak merah lah gitu. Nah tapi gue menemukan passion gue di tempat lain, non akademis. Waktu itu ada ekstrakurikuler kegiatan setelah sekolah yang gue seneng banget sih sama ekskul itu. Gue passion banget dan gue berambisi banget, gue pengen berhasil di situ. Tapi semakin gue memperlihatkan diri gue, semakin gue pengen tampil, semakin gue berambisi, semakin orang gak suka sama gue dan gak menghargai gue sama sekali. Jadi kayak kerjaan gue juga kayak ya udah gak dipakai gitu loh. Itu tuh gue pernah, itu bisa dibilang patah hati juga sih. Waktu itu gue lumayan frustasi, gue pulang ke rumah gue sempet nangis sendirian di kamar. Gue pengen diakui gitu loh, effort gue pengen diakui, terus gue pengen ada rasa dipuji juga gitu kan. Gimana sih, ababil ya, abg labil gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, mungkin teman-teman gue yang lain yang lebih diapresiasi,
mungkin mereka memang lebih hebat dari gue gitu loh, mungkin mereka lebih dari segalanya dari gue, lebih bertalenta, lebih pinter, dan karyanya mereka lebih bagus emang gitu. Guenya aja yang mungkin terlalu sombong gitu kan, terlalu ambisius, padahal sebenarnya mungkin kerjaannya nggak seberapa gitu. Ya udah, akhirnya dari situ gue berusaha untuk lebih menunduk lah ya, lebih, bukan menunduk jadi kayak submisif itu enggak, maksudnya kayak lebih humble aja, lebih low key, tapi gue tetap melakukannya dengan cinta karena gue suka banget sama aktivitas itu. Seiring berjalannya waktu, dengan gue semakin humble di situ, ternyata orang-orang malah lebih appreciate gue, lebih menghargai gue, sampai akhirnya karya-karya gue pun dipakai gitu loh di high school itu, dan lumayan jadi punya tempat lah gitu di high school itu. Jadi gue mulai berpikir nih, berarti jadi ambisius itu nggak baik ya. Justru ketika gue nggak ambisius, orang-orang justru ngelihat gue dan appreciate apapun yang gue lakukan gitu. Nah mulai dari situ gue jadi pengennya jadi orang yang nggak ambisius, yang lempeng-lempeng aja gitu. Sampai akhirnya gue masuk SMA, balik lagi ke kota yang baru lagi, orang-orangnya dengan karakter yang baru, manner yang baru, bahasa yang baru, budaya yang baru, semuanya serba baru. Tapi cukup bisa gue lewati sih waktu itu. Tapi balik lagi, gue menemukan orang-orang yang jauh lebih hebat, lebih pinter, lebih passionate, lebih bergairah, lebih bertalenta dari sekolah gue yang sebelumnya gitu. Semakin membuka mata gue gitu loh. Kalau lo tuh nggak ada apa-apanya, J, gitu loh. Jadi gue belajar banyak sih gitu. Cuma mungkin balik lagi ketika kelas 3 SMA, gue dipindahkan lagi ke sekolah yang baru, ke kota yang baru lagi, yang gue udah ngerasa nyaman sebelumnya, tapi ini harus beradaptasi lagi dengan hal-hal yang baru. Dan cukup ada drama sih di sekolah yang baru ya. Gue ngerasa ada beberapa orang yang gak suka sama gue, terus gue jadi memutuskan ya udahlah nggak usah temenan sama siapa-siapa, kayak udahlah sendiri aja gitu, maksudnya nggak perlu terlalu deket sama siapapun. Dan itu berat sih jujur, karena ketika lu nggak punya temen, lu kelas 3 SMA, lu lagi persiapan untuk UN, itu lu depresi banget sih. Lu kayak bisa tiap hari di kamar nangis, dan gue nggak gitu sih, cuma maksudnya itu sepi banget. Kayak mau cerita sama orang tua pun ngerasanya kayak apaan sih, cetek banget. Keluarga lo atau orang tua lo tuh punya permasalahan yang lebih berat dari lo gitu loh. Gue ngerasanya gitu, jadi itu nggak worth it untuk diceritain gitu. Akhirnya gue simpan sendiri kan. Sampailah pada saat keputusan untuk harus kuliah. Untuk kuliah sendiri jujur ya, karena gue nggak tahu passion gue apa, gue nggak tahu mau kemana. Bahkan sebenarnya ada kepikiran untuk apa nggak usah lanjut kuliah ya. Cuma kan susah ya dengan stigma yang ada di masyarakat. Gak harus masyarakat sih, di keluarga gue pun gak bisa gitu. Karena di keluarga gue tuh minimal semuanya tuh S1 untuk keluarga inti gue. Jadi kayak gue juga bisa malu lah ya sama keluarga gue, kenapa gue enggak gitu, sedangkan mereka iya gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang salah kan ketika lu misalnya punya talent di bidang lain atau suka ngelakuin hal yang lain, yang nggak harus kuliah gitu, bisa aja sih lu berkarya sebenarnya. Cuma untuk waktu itu sih gue juga ngerasa nggak punya talent apa-apa gitu. Jadi pilihan gue adalah kuliah. Tapi harus kuliah kemana nih gue? Gak tau passionnya mau kemana, gak tau jurusannya apa. Waktu itu gue by the way ini ya, jurusannya IPA. Tapi gue gak tertarik untuk ngambil kuliah yang jurusannya juga kayak eksak gitu. Padahal teman-teman gue rata-rata semuanya mungkin kayak kedokteran, teknik, apa sih, kimia, yang gitu-gitu. Tapi gue gak ada niat sama sekali untuk ngelakuin hal itu.
apalagi pemilihan universitasnya di sekolah gue rata-rata ngambilnya negeri. Karena kan gue dari SD sampai SMA tuh sebenarnya sekolahnya negeri ya. Biasanya kalau anak-anak negeri pasti pengennya juga universitasnya negeri gitu kan, yang favorit gitu. Tapi gue enggak. Waktu itu ada sekolah, maksudnya universitas swasta yang datang ke sekolah gue untuk promosi, dan gue tertarik. Walaupun sebenarnya gue nggak ada hal-hal yang wow banget yang bikin kita gue harus masuk sekolah ini, nggak ada sih sebenarnya. Nggak tahu kenapa, mungkin semesta aja yang ngebisikin ke gue, udah aja lo ambil ini aja. Mungkin gitu ya. Akhirnya ya gue mencoba beli formulirnya, daftar sendiri, belajar sendiri gitu kan, tanpa ngasih tahu orang tua waktu itu. Nah, setelah deket-deket mau tes, gue baru ngasih tahu orang tua kalau gue mau ngambil ini, universitas swasta ini. Waktu itu responnya keluarga sih suportif sih, mereka sebenarnya support gue. Apapun yang gue lakukan tuh mereka support, mereka dukung-dukung aja, dan oh ya udah cobain aja, lebih kayak gitu. Cuma ternyata polemik itu datang dari keluarga gue yang lain sih, lebih kayak om-om dan tante, bahkan mungkin kayaknya dulu nenek gue juga deh. Mereka menyayangkan gitu kenapa gue ngambil swasta, padahal gue nggak tahu sih ya sejujurnya alasannya, tapi mungkin mereka ngerasa gue punya potensi untuk universitas negeri. Terus juga dari segi biaya memang swasta itu mahal kan, apalagi swasta yang gue ambil salah satu univ swasta di Jakarta yang bisa dibilang nggak murah gitu. Terus juga di satu sisi jurusan gue juga kali ya, karena rata-rata tuh keluarga gue pengen ada yang dokter gitu, dan mereka tuh berharapnya gue waktu itu, karena di keluarga gue belum ada yang dokter, mereka pengennya gue dokter, tapi gue nggak pengen jadi dokter. Ya udahlah ya, akhirnya gue mencoba tesnya universitas swasta itu dengan jurusan pertama yang gue ambil tuh hukum, yang kedua itu desain interior. Ternyata di hukum gue udah lulus duluan, ya udah akhirnya gue jadinya hukum. Tapi waktu itu gue nggak menutup kesempatan ya untuk tetap ikut SNPTN. Jadi setelah UN gue tetap ikut SNPTN untuk universitas negeri, karena hanya sekedar untuk menyenangkan keluarga gue aja sih. Jadi mereka bisa lihat oh ternyata gue tetap nyobain gitu loh. Padahal gue nggak belajar juga sama sekali sih waktu SNPTN itu. Jadi ya usaha sebanding lah dengan hasilnya. Seingat gue kayaknya nggak lolos deh, atau mungkin lolos cuma kayak univ keduanya dengan jurusan kedua. Pokoknya yang emang gue nggak doyan juga gitu. Intinya gue sudah jauh-jauh sih buang univ negeri karena gue udah yakin sama univ swasta ini. Ya udahlah, setelah itu kuliahlah gue ke Jakarta sendiri, gak ada orang tua gitu kan, ngekos yang biasanya nggak pernah cuci piring jadi cuci piring dan sebagainya. Pokoknya sendirilah semuanya. Nah di situ muncul pertanyaan-pertanyaan yang gue ngapain sih sebenarnya, gue ini tujuannya apa sih, setelah ini apa gitu loh. Masih gak nemu jawabannya selama kuliah sampai akhirnya skripsi. 3,5 tahun sebenarnya gue udah bisa skripsi bareng-bareng sama teman-teman gue. Tapi dengan bodohnya gue memutuskan untuk gak skripsi bareng. Gue ngambil di semester depannya lagi, jadi gue pasin kayak 4 tahun. Waktu itu juga jadi polemik sih, maksudnya banyak teman-teman yang menanyakan, dosen-dosen juga menanyakan, keluarga gue juga menanyakan kenapa sih gitu. Ya waktu itu gue mikirnya gue nggak pengen buru-buru sih, kayak apa yang harus dikejar buru-buru, take your time aja, gue mikirnya gitu. Tapi ya mungkin itu juga keputusan yang salah sih, karena impactnya ketika tahun keempat gue nggak nyangka kejadian ada masalah hidup yang datang di hidup gue yang gak pernah gue alamin sebelumnya, yang gue gak tahu asalnya dari mana, dan gue gak tahu cara mencahinnya. Permasalahan ini tuh berat banget buat gue, sampai gue mikir
ini adalah titik terendah dalam hidup gue. Akhirnya skripsi gue pun terbengkalai sampai gue harus ngambil cuti beberapa semester. Di situ gue hancur sih, karena yang dari kecil itu sebenarnya gue ambisius, tapi perlahan-lahan ambisi itu terkikis gitu kan. Tapi di hati tuh sebenarnya masih ada gitu. Paling tidak tuh gue gak gagal sebagai anak gitu gue mikirnya harusnya. Tapi gue ngerasa gagal waktu itu. Gue ngerasa gagal sebagai anak. Gimana sih kayak orang tua udah ngebiayain lu kuliah, nggak cuma kuliah ya, dari lu sekolah dari kecil sampai kuliah itu kan biayanya nggak mahal, apalagi univ gue itu ya bagi gue itu mahal gitu. Dan tapi gue nggak bisa saat itu, dan gue tuh memutus kontak dengan teman-teman gue, bener-bener gue jalanin sendiri. Itu hal yang salah juga ya. Gue nyaranin beneran untuk kalian, kalau punya masalah dan punya temen, gak apa-apa sharing. Mereka gak harus ngebantuin elu technically itu mereka gak harus ngebantuin elu, tapi dengan mereka ngedengerin curhatan elu atau kasih moral support aja sebenarnya itu ngebantu banget sih. Itu kebodohan gue juga, kenapa gue terlalu tertutup. Orang-orang tuh banyak curhat sama gue, tapi gue gak pernah curhat sama orang. Itu salah satu penyesalan gue juga sih ketika gue masih muda. Balik lagi ke cerita, akhirnya gue memberanikan diri, gue nge-push diri gue sendiri dengan masalah hidup yang masih ada. Gue berusaha untuk menyelesaikan skripsi gue. Gue balik ke kampus dan penuh dengan drama juga, tangis, air mata, ya keringat ya, biaya juga, karena ternyata skripsi gue membutuhkan data di luar kota yang gue harus ngambil biaya lagi yang terbuang, waktu lagi yang terbuang gitu loh. Tapi ya alhamdulillah Allah kasih jalan dan kasih gue ketegaran gitu ya, akhirnya gue bisa lulus. Setelah lulus, maksudnya ketika wisuda, ketika gue udah pegang ijazah, ekspektasi gue kan oke, udah lulus nih, tahu dong mau ngapain. Bullshit banget sih, nggak tahu gue mau ngapain. Ketika perjalanan pulang ya di mobil dari wisuda itu, gue terus bertanya gitu loh, apa sih selanjutnya harus gue lakuin. Sampai udah nyampe rumah, sampai udah malam, udah mandi segala macem, udah tiduran di kasur, gue masih nggak nemu jawabannya. Sampai besoknya juga gue masih nggak nemu jawabannya. Akhirnya ya udahlah ya, seperti orang-orang pada umumnya kebanyakan, gue cari kerja. Lamar sana sini, ada yang diterima, ada yang enggak. Cuma gue tuh berpikir ya, yang diterima-terima ini tipikal pekerjaannya juga yang 9 to 5, yang office banget gitu, yang lu kerja di belakang layar. Ya udah gitu, nanti pulang lu istirahat malam, bangun lagi udah langsung kantor, pulang pergi kantor, rumah kantor, kayak gitu. Kayak waktu itu ya gue ngerasanya nggak gue banget gitu. Kayaknya gue bakal tersiksa sendiri dengan yang seperti itu. Tapi untuk mencari hal-hal yang lain gak berani juga, karena di satu sisi lu udah ngeliat gitu loh, teman-teman lo yang satu perjuangan sama lo dari awal masuk, udah ada yang berkeluarga, bahkan udah mau punya anak 2, ada yang udah kerja yang udah cukup lama, akhirnya sampai punya jabatan, terus juga ada yang udah jadi PNS, ada yang punya usaha sendiri gitu ya. Terus kalau hukum kan pasti udah ada yang jadi yang lawyer dan segala macem, ada yang juga yang udah selesai S2 gitu loh. Sedangkan gue di umur yang sama mereka tuh belum ngapa-ngapain gitu aja. Akhirnya gue mencoba mencari hal baru. Sebenarnya bukan hal baru sih, tapi lebih gimana caranya
gue bisa menemukan hal baru tapi nggak sia-sia gitu loh waktu yang gue punya. Jadi nggak cuma bengong di rumah doang, tapi mikirin apa yang mau gue lakuin sambil melakukan sesuatu. Akhirnya gue mencoba daftar untuk S2 di salah satu univ negeri yang ada di Jakarta. Ya, Jakarta. Ya, bisa dibilang Jakarta. Terus tapi itu penuh dengan insecurities ya, jujur aja, karena ini univnya nggak main-main. Terus univ negeri, by the way, yang semua orang pasti pengen ya sekolah di situ, belajar di situ. Dan gue tahu kemampuan diri gue. Ini nggak tahu gue yang memandang rendah diri gue atau emang bener, tapi gue ngerasa nggak pantas di sana. Dan ya banyak lah orang-orang yang lebih pinter yang akan keterima di sana dibanding gue. Tapi akhirnya gue tetap nyobain dengan penuh penuh bukan wejangan ya, gue pokoknya ngomong sama orang tua, "Pah, Ma, aku mau nyobain ini, masuk ke univ ini, daftar S2, tapi jangan terlalu berharap ya bakal keterima, karena ini memang nyobain aja, karena kita tahu lah persaingannya kayak gimana." Terus balik lagi sih, gue bersyukur banget orang tua gue support banget kan. Ya udah nggak apa-apa, cobain aja gitu, nggak ada pressure sama sekali sih sejujurnya. Ya udah, akhirnya gue cobain, tapi gue tetap nih ngambil univ gue yang sebelumnya yang swasta ini untuk pegangan gue. Karena kalau di univ gue yang sebelumnya, kalau kita alumni dan IP-nya di atas 3,5, kita tuh masuk ke sana nggak harus tes gitu, kita langsung kayak keterima gitu. Jadi ada dong pegangan gitu kan. Nah, setelah menunggu beberapa minggu, keluarlah pengumumannya. Gue inget banget pengumumannya itu malam hari. Gue dapet notifnya, ternyata gue keterima di univ ini. Kalau gue ceritain gitu ya ke orang-orang tuh, orang-orang mikirnya seneng dong, berarti bangga dong gitu. Termasuk orang tua gue juga pasti ngomongnya gitu kan, kayak bangga dong bisa masuk univ ini. Jujur ya, yang gue rasain tuh bukan bangga, tapi gue takut gak bisa ngejalaninnya. Gue takut kayak waktu gue S1 itu gue gak bisa nyelesain skripsinya. Sekarang juga untuk S2 ini tesis, jadi momok tersendiri kan. Bisa gak ya gue melaluinya? Gak cuma tesis, itu lebih jauh lagi pemikirannya, kayak mengikuti kuliahnya aja secara umum. Bisa gak ya gue? Karena gue tahu lah pasti anak-anak yang keterima di univ ini gak main-main gitu loh, passionnya, semangat belajarnya gitu. Sedangkan gue, menurut gue sih, gue pemalas ya orangnya, gak rajin gue orangnya. Terus selain gue takut, gue juga gak percaya gitu, karena univ sebesar ini masa sih nerima orang kayak gue gitu? Gak banget lah. Ya itu dua hal yang gue rasain. Nah, justru karena hal-hal ini, sekarang gue juga lagi proses ya, gue masih ngambil magister di univ ini. Jadi gue belum lulus, baru semester 2. Karena ketakutan itu, gue jadi pengen nyobain hal-hal lain gitu loh. Kenapa sih gue bisa takut? Kenapa gue bisa males, gak punya passion dan sebagainya? Mungkin gue kurang luas gitu hal-hal yang gue coba. Makanya gue mencoba buat channel ini. Tapi balik lagi, gue ngerasa gak sanggup atau takut ya memulainya sendiri. Makanya gue ngajakin teman gue yang ceritanya sebelumnya mungkin kalau udah denger ya, Hazuna Dayo, tentang tujuan hidupnya yang udah di-set sama orang lain. Sebenarnya kalau kita mau balikin lagi ke yang istilah ikigai ini ya, ini tuh akan sangat menyenangkan gitu, melakukan hal yang kita cintai, kita bisa, orang butuh, terus dibayar. Itu kayak dream come true banget gitu. Tapi
kita harus nyadar juga sih, kadang kenyataan itu gak sesuai sama ekspektasi. Kadang kita tuh maksain untuk ikigai ini tuh malah jadi tertekan gitu menurut gue. Karena gak semua orang punya keahlian atau kesempatan kayak gitu, yang dia suka, yang dia passion, dibayar, orang butuh, bisa gitu jadi profesional. Gak semua orang gue rasa punya kesempatan untuk ngelakuin hal itu. Tapi yang gue bisa bilang adalah alternatifnya, kalau kita gak bisa ngelakuin hal itu, paling tidak kita sukai atau cintai aja apa yang ada sekarang, apa yang kita lakukan. Jadi kayak do your best itu sekarang, dan gak ngambil, maksudnya gak buang kesempatan yang ada. Jadi selama kita masih mencari, jangan sampai kita menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain. Jangan sampai kita itu sia-sia aja. Kalau menurut gue sih gitu. Karena namanya hidup itu proses kan sebenarnya. Kalau kita mau tarik ke arah agama, tujuan hidup itu apa sih? Sebenarnya tujuan hidup itu kan ibadah ya. Terutama kalau kita orang Indonesia, apapun agama lu, gue yakin sih hampir semua agama akan bilang tujuan hidup kita itu sebenarnya ibadah, berbuat baik, biar nanti di afterlife-nya kita juga dapat hasil yang baik. Tapi kita nggak munafik lah ya, di dunia ini selain kita mikirin akhirat, afterlife, kita juga harus mikirin goals tertentu di dunia yang akan kita lalui gitu loh. Tapi masalahnya masih banyak orang yang struggling, termasuk gue, menemukan goals-nya sendiri atau tujuan hidupnya sendiri. Gak apa-apa sih, itu proses. Jadi jangan terlalu dibawa pusing, terlalu dibawa depres, nikmatin aja prosesnya. Sekali lagi gue nyaranin sama kalian, kalau emang punya masalah atau pemikiran, coba cerita sama orang-orang yang bisa menghargai kalian ya. Mungkin gak harus mereka ngebantuin kalian, tapi paling tidak menghargai perspektif kalian, sudut pandang kalian. Kita butuh sih orang-orang kayak gitu. Kalau misalnya kalian gak nemu orang-orang kayak gitu, kalian bisa sih curhat di sini, di komen maksud gue. Kalau gue sih insya Allah sama Hazuna Dayo akan ngebacain sih. Karena gue ngebuka channel ini untuk sharing, bukan untuk menggurui siapa-siapa. Oke, mungkin segitu aja dulu cerita kita untuk episode ini tentang tujuan hidup. Semoga kalian suka. Semoga kalian ada yang ngerasa relate ya, relatable gitu. Atau gak harus kayak mengalami hal yang sama kayak gue, paling tidak kalian ngerasa, oh ada nih yang sama ngerasain apa yang gue rasa gitu, dengan pengalaman yang berbeda. Terus juga kita open ya sama kritik. Kalau kalian mau kritik, silakan. Dan kita mohon maaf juga karena kita keterbatasan sarana prasarana, kita nggak punya alat-alatnya. Terus juga skill editing yang nggak banget gitu ya. Jadi mohon maaf kalau suaranya kurang jelas, atau misalnya ya yang kalian gak nyaman lah gitu menikmati channel ini. Kita mohon maaf karena kita baru belajar, dan akan berusaha terus untuk berkembang sih sejujurnya. Jadi mohon kritik dan sarannya juga ya. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan.